Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Balik lagi bersama saya Hafiz Pero. Kemudian ada teman saya Ajis Bero. dan sebelah kiri saya. Adi Vero. Oke. Kita semua di sini adalah perkumpulan Spero. Karena kita semua ini adalah Gimana agak lebih keras ya? kita memegang nilai dari seorang Jack Sparrow, yaitu adalah seorang pelaut yang mengarungi laut bebas. Tadi gue baru nonton loh, Jack Sparrow. Iya kan? Luar biasa. Tema pada malam hari ini, karena hari ini tanggal 1, kita syuting tanggal 1, maka temanya adalah Hari Buruh. Hari Buruh. Oke. 1 Mei. 1 Mei. 1 Mei. Oke. Oke, di pembahasan kali ini kita ada beberapa poin yang bakalan kita bahas. Di antaranya yang pertama adalah kenapa ada buruh. Oke, kenapa ada buruh? Oke, kita mulai obrolan kita sekarang. Ini mulai dari siapa dulu? Oke, kita coba tanya ke Bang Ali. Bang Ali, sehat Bang Ali? Alhamdulillah sehat. Menurut Bang Ali, kenapa sih ada buruh di Indonesia atau di dunia ini? Kenapa ada buruh? Buruh ya, kalau dari saya buruh itu seorang pekerja kan bisa dibilang mereka mengerjakan sesuatu. Mengerjakan sesuatu itu berarti kan ada seorang yang dimana memiliki modal, seorang pebisnis kalau kita terkutip, atau para yang suka berusaha lah. Kalau berusaha ini kan mereka punya duit, sesimpel untuk mereka bisa menghasilkan produk ya, mereka mencari orang yang dimana praktis, yang dimana ngerti akan membuat produk itu. Kalau mereka punya duit, makanya mereka mencari orang yang makan itu, mereka tinggal ngeluarin duit simpel itu. Untuk bagaimana caranya hal yang sifatnya tidak bisa, hal yang sifatnya itu tidak mereka bisa lakukan, tapi karena mereka punya money, mereka punya visi, ada orang yang dimana ngerti pembuatan itu ya, makanya mereka mencari buruh atau pekerja untuk membuat apa visi mereka itu produk kan. Banyak kan kayak HP, lain itu kan juga produk. Oke, berarti bisa kita sebut yang tadi dijelasin adalah pemodal. Ya, pemodal. Jadi karena adanya pemodal, maka menuntut harus adanya buruh gitu kan. Sesimpel Ya, karena mereka money and ya government juga bisa dibilang perputarannya di situ sih, dalam artian untuk menggerakkan sebuah pemerintahan atau perusahaan kan ada up sampai bawah kan. Kalau semua bekerja, yang memikirkan ide besar itu siapa kan? Makanya itu kan di dunia ini ada peran-perannya masing-masing lah, kayak begitu. Tapi menurutku ya Mas, jangan Mas lah. Bung. Menurutku ya Bung, seringkali ide-ide besar itu tidaklah hal yang bagus. Menurutku ide-ide besar itu hanya sesuatu yang biasa. Karena sesuai kata Tan Malano juga bahwa ide-ide besar, ide-ide brilian itu adalah hal-hal sepotong, hal-hal biasa. Yang menjadi luar biasa itu adalah pergaulan masyarakat gitu kan. Karena ketika kita memiliki ide besar, itu tidak bisa dijalankan dengan baik tanpa adanya pergaulan masyarakat. Gimana tuh kalau tanggapan Bung? Oke, Bung Ajis. Ini aku menjawab yang pertanyaan adanya buruh atau yang tanggapan Adanya buruh dulu kayaknya. adanya buruh dulu ya. Boleh? Kalau dari aku setuju dengan Bung Ali ya, ketika dia mengatakan bahwa adanya buruh itu selalu menghadirkan diawali karena adanya seorang pemodal gitu kan. Ya. Dan sebenarnya kalau dari zaman dulu pekerja dengan tuan itu kan sebenarnya sudah ada. Tapi semenjak adanya karena sebelumnya itu pekerjaan itu dilakukannya itu dalam sebuah sistem perbudakan, maksudnya kerja tanpa dibayar gitu kan. Setelah era industri, revolusi industri ya, setelah yang menciptakan mesin uap apa itu? Ya, pokoknya James Watt. Oke, siap. Itu ada pergeseran gitu kan. Orang itu awalnya itu bekerja kalau sebelumnya kenapa hari buruh itu muncul itu kan karena sebelumnya ketika era industrialisasi itu mereka itu bekerja itu antara 12 sampai 18 jam 18 sampai 20. 18
18 sampai 20 ya makan lebih 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 banyak dari itu kan. 18 jam sampai 20 jam. Makanya Oh iya. Ada. Oh iya. kadang Ya, ya, itu aku nggak tahu. Yang jangan sampaikan data yang tidak valid. 1886 Mana ada orang mau kerja sampai 18 20 jam. 1886 di Chicago, Amerika Serikat, Chicago. para buruh itu melakukan demonstrasi besar-besaran karena menuntut jam kerja yang berlebih. Yaitu saat itu jam kerja itu 18 sampai 20 jam. Tanggal 1 Mei. Oke. Saya nggak tahu ya datanya. Mungkin nanti datanya bisa dimasukin ke sini ya. Jangan sampai pernyataan ini bisa menimbulkan pro kontra, jangan sampai ya. Tapi sebenarnya pro kontra juga bagus jadi ada banyak komen dan ininya kan. Silakan bantah data saya. Nah, buruh dikenali karena peristiwa itu tuh, karena orang itu mulai bersuara, aku nih buruh bekerja yang harusnya tuh lebih manusiawi lagi nih gitu. Buruh dikenali seperti itu, padahal sebelumnya perburuan itu sudah mulai ada itu, dari relasi tuan budak, relasi raja dengan bawahan gitu kan. Perburuan itu udah ada, tapi dikenalnya itu karena adanya protes dari orang yang bekerja, menuntut para pemodal itu untuk menurunkan jam kerjanya gitu. Itu menurutku sebenarnya buruh sudah ada dari zaman dahulu gitu. Itu jawaban yang pertama. Oke. Dari aku. Tapi kalau mau menanggapi sedikit, karena kalau kita ngomong tentang tadi zaman ke zaman kan, mungkin dengan adanya modernisasi peradaban dan muncul juga demokratisasi, akhirnya semua orang kan memiliki hak untuk bisa menyampaikan pendapat di depan banyak umum kan. Makanya mungkin itulah juga yang dimana mungkin para pekerja ini merasa bahwa hak mereka itu perlu disampaikan, makanya muncullah gerakan-gerakan, dan mungkin bisa jadi gerakan buruh itu mungkin mulai muncul gitu kan. Demokratisasi tadi. Kalau misalnya nggak ada itu kan, kalau misalnya kita ngomong tentang kerajaan kan susah juga kan, karena by perintah seorang raja kan semua harus nurut kan. Karena demokratisasi tadi itu akhirnya semua orang memiliki pandangan untuk bisa menyampaikan apa mau mereka kan, gitu mungkin ya. Tapi di sisi lain buruh itu dikenal ketika dia sudah mulai melawan gitu. Kalau dari cerita-cerita itu ya, dari cerita-cerita sejarah itu, cerita ChatGPT. Oke. ChatGPT jangan juga lah, jangan Oke. Dipotong itu ya. Kita nggak. Apresi dari ChatGPT ya. Oke. Oke, sebetulnya hampir sama karya Bung Ali dan Bung Aziz ini perihal kenapa adanya buruh. Karena pada fitrahnya manusia itu memang selalu ada Hidup berkelompok untuk sosialis, bekerja dan untuk memenuhi kebutuhannya gitu kan. Berangkat dari sana, untuk memenuhi kebutuhan itu mengalami perubahan yang berbeda-beda. Seperti dulu ketika zaman megalitikum, orang-orang itu memenuhi kebutuhan itu dengan mencari dengan batu, membuat alat-alat itu dengan batu. Kemudian bergeser ke zaman berikutnya gitu kan. Artinya ada pergeseran zaman sehingga kebutuhan-kebutuhan di zaman itu harus diakomodir dengan sesuatu yang baru gitu kan. Nah, tapi di sini saya pengen coba terangin beberapa hal yang menjadi poin kenapa ada buruh ya kan. Tanda kutip tadi Mas Ajis bilang buruh itu dikenal buruh karena ada perlawanan gitu Mas ya. Iya, Karena mereka mulai melawan, mereka pengen diidentifikasi sebagai kaum buruh gitu. Oke. Sebetulnya itu muncul juga setelah revolusi industri itu kan, saat manusia itu dipisahkan dari alat produksinya. Jadi buruh itu adalah orang-orang yang cuma memiliki tenaga karena mereka tidak memiliki tanah, mereka tidak memiliki mesin, sehingga di sana mulai ada pemisahan antara tuan tanah atau pemilik modal dengan buruh. Karena tidak adanya modal yang dimiliki oleh buruh, maka buruh itu akan menjual tenaganya untuk ditukar oleh upah untuk dia bertahan hidup, seperti itu. Kalau menurut Bung Jali gimana tanggapannya? Ali dong. Bung Ali, sorry. Bung Ali. Bung Ali. Oke. Ya, untuk menanggapi, sepakat juga bahwa kita ini kan sebagai
makhluk sosial, makhluk yang dimana itu tidak bisa hidup sendiri, dan kita tidak bisa menafikan juga bahwa ya untuk bisa hidup kan kita harus melakukan sesuatu kan. Makanya para pemilik modal juga mereka yang dimana mereka memiliki modal dan pikiran, visi tadi kan, untuk bisa melakukan hal besar kan perlu banyak orang kan, bekerja sendiri karena dia punya duit, makanya dia open tadi meng-hire siapa yang bisa membantu dia kan, karena dengan duit itulah dia bisa menggerakkan orang seperti begitu. Apalagi kalau misalnya kita ngomong tentang kembali lagi ya, mungkin bisa flashback lagi ke zaman tadi, maksudnya dulu itu kan zaman belum ada uang, semua orang kan bisa memenuhi kebutuhannya itu dengan kalau dia punya kebun enak kan, barter. Karena zaman sekarang kan tadi kan dengan adanya teknologi dan uang ini, pokoknya tadi nilai tukarnya yang gimana sifatnya itu membuat orang udah mengarahnya ke situ. Akhirnya dengan adanya uang ini, makanya para orang kaya mereka bisa melakukan modal mereka itu untuk bisa mencapai apa yang mereka inginkan kan. Karena mereka tadi kan membuat perusahaan dan lain-lain untuk mendapatkan produk gitu. Oke. Kalau menurut Bung Aziz, kenapa selalu muncul konflik antara buruh dan tuan tanah atau pemilik modal? Kalau aku ditanya buruh dengan tuan tanah, mungkin kita berangkat lagi ya dengan gagasan tentang keadilan yang dibawakan oleh Marx. Bagi Marx keadilan itu adalah uang. Bagi representasinya Keadilan itu adalah uang, ya, dalam bentuk uang. dalam bentuk yang sifatnya itu material, bisa dilihat, bisa untuk membeli sesuatu yang sifatnya itu fisik gitu, bukan cuma angan-angan yang kosong gitu. Kalau dari perspektifnya dia ya, mungkin gagasan itu juga mempengaruhi para buruh untuk bekerja itu. Kalau saya bekerjanya banyak, saya dibayarnya juga banyak dong, kayak gitu. Itu dari Pandangan pekerja ya, dari pandangan pekerjanya gitu kan. Di tahun 1880-an itu kan juga gagasan-gagasannya Marx itu kan udah mulai booming ya di era itu, yaitu ketika dia ngomong mengkritik, dia ngomong keadilan itu adalah uang gitu kan. Tapi di sisi lain uang juga yang menimbulkan masalah gitu kan. Dia ngeritik gagasan dari orang sebelumnya kayak David Ricardo ataupun Adam Smith, The Wealth of Nation ya. Bagi Adam Smith, kesejahteraan itu dibutuhkan ketika ada sebagian orang yang memiliki sejumlah uang dan itu tuh dibagi-bagikan kan. Bagi Adam Smith, kesejahteraan itu muncul kalau kita punya uang gitu kan. Jadi basis dari sebuah ekonomi di kata Adam Smith itu adalah uang gitu. Marx mengkritik itu gitu kan. Dia kepengen mencoba untuk menggeser paradigma ekonomi dari yang bentuknya adalah uang, jadi ekonomi itu terkait dengan uang. Dia kepengen menggeser itu ke ranah ekonomi itu yang jadi pokok ekonomi itu bukanlah uang modal gitu kan, tapi kerja itu sendiri gitu kan. Jadi yang paling pekerjanya itu ya dia menggagas kalau bahwa gagasan Marx itu kecenderungannya itu membuat manusia itu justru semakin chaos gitu kan. Bagi dia yang paling fundamental buat manusia itu adalah dia bekerja gitu. Bekerja yang dimaksud itu adalah melakukan transformasi dari nilai yang sifatnya abstrak gitu menjadi sesuatu komoditas. Komoditas itu sesuatu yang bisa dinikmati oleh banyak orang gitu kan. Makanya Marx itu kecenderungannya itu bisa disebut sebagai sosialis karena dia melihat bahwa produk yang harus dihasilkan itu harus dipakai oleh masyarakat banyak. Di sisi lainnya kan. Tapi dia juga membahas kalau sistem pekerjaan yang dilakukan itu selalu menomorsatukan itu surplus value. Jadi kalau saya mempekerjakan satu orang dengan achievement $500 gitu kan,
KPI itu ya KPI indikator KPI-nya itu selalu dengan keuntungan yang direpresentasikan dalam uang. Dia juga mengkritik itu kan, pebisnis selalu mencoba mencari keuntungan setinggi mungkin dengan pekerja cost yang selalu serendah mungkin kan ya. Nah itu di sisi lain dia mengatakan bahwa ekonomi yang dibangun dengan sistem seperti itu pada akhirnya itu akan menimbulkan kesenjangan, ada jurang di sana, dan kemudian justru itu akan di suatu titik kritis itu akan ngebalik ke dalam sistem masyarakat itu dalam bentuk penyakit sosial atau apa gitu kan, demonstrasi atau apa yang akhirnya menyadari bahwa sistem yang digagas sama Ricardo sama Adam Smith itu akan gagal pada sendirinya lah. Itulah yang disebut sebagai utopia gitu ya. Tapi masyarakat yang pada mengikuti Marx kan mengatakan bahwa itu akan secara niscaya ketika ada ketimpangan sosial orang itu akan menyadari sendiri, bergerak ke dalam utopia itu sebuah keniscayaan kan, maksudnya secara pasif itu akan terjadi gitu kan. Tapi kebanyakan para pengikutnya kayak Lenin ataupun Mao atau Stalin gitu kan, dia kepengen menggunakan perilaku aktif gitu kan, maksudnya kita tuh perlu revolusi gitu, melawan penindasan atau apa ya yang kalau kita bisa lakukan sekarang, kenapa kita harus nunggu kesenjangan itu selalu hilang gitu kan. Kita butuh perlawanan kepada para penguasa yang menguasai modal gitu kan. Nah itu para penafsirnya nanti akan jadi bermasalah, yang akan jadi aliran partai-partai buruh yang suka apa ya, suka ngamuk dan suka demo gitu kan. Dan nah itu konfliknya seperti itu gitu kan. Tapi nanti itu juga akan dikritik lagi di sisi era selanjutnya. Ada golongan Marxis yang mengatakan bahwa gagasan seperti itu juga akan menimbulkan kewasan lagi gitu kan. Iya betul, karena kalau kita lihat, kalau misalnya buruh itu, kita tadi menyebut bahwa ada kesenjangan antara cita-cita tuan tanah dan cita-cita buruh. Maka kalau misalnya buruh itu melakukan aksi dan demo, maka ketika buruh itu berhasil berada di puncaknya, apa yang akan buruh lakukan kira-kira, Bung Ali? Jadi misalnya ketika buruh itu menuntut bayaran yang tinggi, artinya dia chaos di lapangan, dia berdemo di jalanan, mereka turun seperti High Market tanggal 4 Mei 1886 itu kan, sampai ada yang terbunuh, yaitu adalah Albert Parson. Aku nggak tahu banget. Nah itu terbunuh Albert dia. Einstein. Nah kira-kira kalau misalnya saat itu buruh, ya kan, organisasi buruh itu, masa buruh itu berhasil gitu kan untuk sampai pada tujuan, nah kira-kira apa yang bakal dilakukan buruh jika buruh itu sudah berada di cita-cita yang dia cita-citanya gitu? Kira-kira apa, Bung Ali? Karena kan buruh menuntut upah, ke tuan tanah. Kayak buruh demo besar-besaran, akhirnya tuan tanah ditangkap kalah. Terus apa yang bakal buruh lakukan kalau misalnya nggak ada tuan tanah? Kira-kira buruh bakal ngapain? Sebenarnya kalau kita ngomong tentang hak keadilan tadi, berarti kembali lagi kepada pemerintah sebenarnya, karena yang mengatur regulasi sebenarnya. Karena para pebisnis juga, mereka kembali lagi, para pebisnis itu kan mereka pemikiran mereka adalah sangat-sangat pengen mendapatkan keuntungan setinggi mungkin lah, kapitalis bahasanya kan, kapitalisnya tinggi sekali. Makanya ketika misalnya tuntutan buruh itu pasti mereka mempertimbangkan lagi mengenai apakah modal yang saya keluarkan dengan tuntutan buruh ini apakah cukup relevan atau malah merugikan. Nah, makanya ada peran pemerintah di situ. Ketika pemerintah merasa bahwa sekarang kan dalam artian kacamata buruh melihat kayaknya ini yang saya kerja kayak ini sebenarnya membuat perusahaan ini udah untuk banyak, kenapa saya dapat dikit gitu kan ya. Makanya sering pemerintah itu turun langsung mengecek, makanya kan kembali lagi kepada pemerintah sering kayak tolong lapor pajak kepada perusahaan, misalnya dia ngecek nih keuntungan nih, kalau misalnya keuntungannya gede nanti perusahaan ngecek atau pemerintah akan ngecek kan. Makanya di situ ketika misalnya pemerintah merasa bahwa kok gajinya segini dan
perusahaannya itu dia untung banyak, makanya bisa tuh masuk akal kepada pemerintah untuk intervensi. Karena sebagai buruh nggak akan bisa juga, karena sebagai perusahaan kan dia bisa langsung, ini orang terlalu banyak ngomong kan gue pecat gitu kan. Sebenarnya gitu, pecat ganti kan, cuma sekarang kayak gitu kan. Makanya kembali lagi kepada pemerintah. Karena terkadang juga para bisnis juga mereka nggak mau mikir panjang lebar, mereka nggak mau mikir pusing juga, karena kan mereka udah mikirin whole bisnisnya, terus udah mikir dari awal ke atas, tiba-tiba ada sekocok kecil nih atau beberapa, ya udah batu sandungan gitu kan. yang kecil, daripada operasional bisnis atau udah keluarin duit banyak dan bangkrut atau hancur dalam waktu satu malam ataupun mungkin seminggu, mending kita ganti baru aja, pecat misalnya gitu. Itu kan pemikiran, makanya lagi perannya pemerintah di situ untuk mengatur regulasi. Oke, nah pertanyaan berikutnya muncul begini, Bung Ali. Kira-kira dalam kondisi seperti itu pemerintah akan berkoalisi kepada tuan tanah atau kepada buruh? Dan faktor apa yang menentukan nanti pemerintah ini akan berkoalisi ke siapa nih? Nah, itu faktornya apa aja, dan kira-kira kita tahu kan hari ini yang memiliki uang itu kan tuan tanah, dan pemerintah kita itu kan juga suka terhadap golden atau emas gitu kan. Dan kira-kira seberapa besar integritas yang dimiliki pemerintah untuk bisa berkoalisi kepada buruh gitu kan? Kalau saya mau menjawab, saya nggak bisa jawab karena saya kan bukan bagian representasi daripada pemerintah. Dan katanya pro tadi. Oh, Nggak berani. nggak berani. Saya bukan representasi dari pemerintah. Jadi menurut saya tadi kembali lagi bahwa para pengusaha mereka punya pandangan juga mengenai yang saya keluarkan harus kembali dengan keuntungan yang berkali lipat. Itu poinnya, atau kapitalisme itu. Berarti ada hitung-hitungan secara Nggak bisa tiba-tiba, karena pembukaan. kadang juga buruh kesal juga, para pengusaha kesal juga kalau misalnya para buruh ini terlalu minta banyak dan kerjanya sedikit. Karena gitu kan kalau para pemikiran pengusaha kan, orang kerja sedikit tapi minta banyak gitu kan. KPI-nya nggak pernah tercapai, ini orang makanya terkadang para buruh juga harus tahu diri gitu bahasanya. Ya harus disensor dah. Takut tiba-tiba di demo nanti sama buru-buru ya, Mas. Pip gitu kan. Kalau menurut Mas Ajis kira-kira saat tadi saran dari Bung Ali itu pemerintah itu sebagai Mungkin hadir. pertanyaan pertama dulu ya, yang tadi kalau misalkan para pemilik modal itu sudah tidak ada gitu kan. Ya oke. Ketika para pemilik modal itu sudah tidak ada, apa yang kira-kira bakal terjadi? Yang bakal terjadi sebenarnya kalau para pemilik modal itu tidak ada, itu yang diinginkan sama si Mark. Oke. Jadi orang itu bekerja itu untuk pekerjaan itu sendiri gitu, bukan untuk sesuatu yang Untuk orang lain. Dia melakukan itu untuk orang lain ya, dia kerja masyarakat tapi bukan untuk pemilik modal gitu kan. Jadi dia tuh bekerjanya itu tidak teraliniasi kan. Misalkan alineasi itu maksudnya asing dengan pekerjaannya, karena aku tuh melakukan ini tuh untuk memperkaya atasanku kan. Ya, itu kan ada membuat dia melakukan pekerjaannya itu menjadi sebuah asing kan. Sementara kalau dengan hilangnya pemilik modal, dia itu akan melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat juga gitu kan. Maksudnya kerja kan transformasi nilai ke jadi komoditas kan yang akan dinikmati masyarakat, tapi dengan kesadarannya sendiri gitu kan. Jadi makna kerja itu menjadi lebih eksistensial buat bagi si Pekerja itu sendiri. Ya, pekerja itu sendiri. Nah, itu harapannya Marx, tapi dan sampai sekarang tidak tercapai gitu. Apa sih emang yang menjadi penghalang utama terhadap cita-cita Marx ini sampai dia tuh nggak tercapai? Satu, manusia itu kalau kita tarik lagi gitu ya, manusia itu terlalu absurd untuk melakukan hal-hal yang sifatnya itu hanya kerja gitu. Kalau dari, tapi ini singkat ya, maksudnya ini tafsiranku yang terlalu gegabah ya. Menurutku misalkan setiap hari aku memproduksi ini untuk di sisi lain kalau aku seniman mungkin aku menyukainya kan, tapi kan nggak semua orang itu punya kesadaran seperti seorang seniman gitu. Bikin sebuah produk untuk dirinya sendiri dan ke masyarakat itu hanya untuk sebagai bersenang-senang gitu kan.
Itu satu. Yang kedua, manusia juga berbeda-beda. Oke. Ada orang yang tipikalnya itu mental raja ya, Ya. orang yang kepengen nafsu untuk menguasai orang lain. Raja Solo. Itu beda lagi. Dia udah bukan raja lagi, dia Raja Solo. Iya, terus. Dia udah bukan itu, udah di atas raja ya kan. Lanjut. Nah, itu tadi aku lupa nih. Masyarakat juga dia sendiri juga terbentur dengan realitas yang dimana sistem masyarakatnya sendiri itu juga mengamini hal-hal yang sifatnya dogma kapitalis gitu. Misalkan orang disebut sukses kalau dia punya pesawat jet pribadi gitu. Nah, itu kan sebenarnya dogma yang entah muncul dari mana juga kan, dan orang juga percaya dengan hal itu gitu. Ada hasrat pada kemewahan juga kan, Ya. ingin lebih gitu. Menurutku itu yang membuat manusia itu tidak mungkin bisa diseragamkan hanya untuk bekerja gitu kan. Oke, jadi terhambat karena pikirannya sendiri mungkin ya. Itu bisa jadi, tapi ini kalau aku ini tafsiran yang gegabah ya, jangan terlalu dimasukin ke hati gitu. Oke, dimasukin ke hati teman-teman, karena apa yang disampaikan filsuf ini, Mas Ajis ini adalah Spero banyak laut gitu. Bung Ajis Pero ini adalah perkataan yang paling jujur dari lubuk hatinya. Oke. Jadi mungkin manusia itu sendiri apa tadi? Terlalu absurd untuk diseragamkan. Oke, sehingga cita-cita Marx untuk mencapai ekonomi yang diinginkan sehingga tidak adanya buruh dan tuan tanah itu sulit tercapai gitu kan. Itu iya. Kalau cita-cita Marx mungkin bisa tercapai ya, tapi para cita-cita pengikutnya Marx mungkin enggak, karena kayak idenya Lenin, Stalin menurutku itu tidak mungkin achievable. Mungkin achievable karena mungkin tersandung oleh pikirannya buruh itu sendiri, karena buruh itu masih, atau para pekerja itu juga masih menginginkan kemewahan gitu kan, masih mendamba-dambakan kemewahan. Iya, masih melihat uang gitu. Iya, sehingga cita-cita besar dari Marx itu, ide-idenya itu mungkin agak terhalang gitu kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu adalah pembahasan kedua itu tentang apa ya? Buruh. Oke, Fotosintesis sebentar. kenapa mahasiswa peduli dengan isu-isu buruh? Siapa mau jawab duluan? Kenapa mahasiswa itu peduli dengan mahasiswa yang lulus? Oke. Oh, mahasiswa. Oke, baik. Kalau menurut saya, mahasiswa mengikuti buruh itu, kalau aku lihat dari kecenderungan para aktivis ya yang tergabung dalam organisasi yang mendukung buruh, itu bukan tipikal orang yang maksudnya latar belakangnya itu dari buruh gitu. Misalnya anak pejabat, anak tentara bintang 5, ada ini kan. Nah, justru dia kan itu menjadi hal yang aneh kan. Iya, Ketika menurutku itu anak pejabat, oke kita bilang anak pejabat itu peduli dengan isu-isu buruh. Nah, itu apa yang mendorong mereka tuh peduli dengan hal-hal seperti itu, isu-isu buruh yang ada? Karena kayak tadi saya lihat, menurutku itu sangat kontradiktif sekali. Maksudnya mereka tidak punya sesuatu yang merepresentasikan bahwa dia itu seorang buruh ya. Dia nggak tahu buruh itu rasanya kayak gimana. Apa cuma FOMO doang? Kalau aku, menurutku ini bentuk dari teatrikal ya, teatrikal mahasiswa gitu kan. Kalau menjadi aktivis itu gini, di masyarakat kita biasanya ketika kita memilih pemimpin itu kalau dia ganteng, cantik dan sebagainya gitu kan. Jadi ketika dia menjadi aktivis
aktivis kecenderungannya pro dengan buruh gitu kan. Menurutku ada tendensi bahwa mereka itu kepengen saya itu jadi yang paling ganteng Di antara buruh-buruh itu. bukan di antara buruh, di antara komunalnya. Jadi menurutku ini muncul dari libidal. Libidal itu libido, kesangean ya, kesangean dari mahasiswa untuk menunjukkan bahwa akulah ya cocok untuk memimpin kalian gitu. Menurutku Merasa pantas berarti memimpin gitu. memimpin kalian itu. Menurutku itu muncul dari libidal gitu ya. Kira-kira hal-hal kayak gitu tuh dapat dibenarkan atau tidak? Kita kayak kita harus coba gali lebih dalam gitu kan. Oke. Kenapa Bung Ajis tiba-tiba resah Resah. dengan pertanyaan yang saya ajukan? Kita santai aja. Kenapa kira-kira hal-hal kayak itu dapat dibenarkan tidak ketika mahasiswa Maksudnya merasa dirinya itu pantas untuk memimpin para buruh ini? Agar ganteng gitu ya. Ya, boleh. Agar ganteng. Menurut maksudnya apa tindakan mereka itu bisa dibenarkan melakukan hal yang seperti itu Ya. gitu kan. Kalau aku sih boleh sah-sah saja gitu ya. Sah-sah saja. Karena maksudnya dunia ini kan hanyalah sedang burung belaka gitu kan, panggung sandiwara gitu kan. Innamal hayatud dunya laib wallahu, sesungguhnya dunia ini adalah permainan dan senda gurau, teman-teman. Karena menurutku ada banyak hal yang kontradiktif yang mereka lakukan gitu kan. Ketika mereka memperjuangkan buruh itu kan di dalam kerangka idealnya aku, yaitu adalah ide untuk membebaskan manusia gitu kan. Ya, Muncul dari gagasan dari kita membebaskan manusia melalui, kalau buruh itu representasinya melalui kerja kan, membebaskan manusia melalui kerja. Tapi di sisi lain sikap mereka, para aktivis-aktivis yang mendukung buruh itu selalu berkonflik gitu. Harusnya gue nih yang mimpin, harusnya gue nih yang mimpin, dan mereka selalu tersinggung ketika ada opsi yang lain, maksudnya tokoh yang lain yang dianggap lebih merepresentasikan buruh ketimbang dirinya. Oke. Nah menurutku dari sini pun sudah terlihat ya, ada gelagat sandiwara libidal, teatrikal libidal gitu kan. Oh, jadi Bung Ajis Pero ini menduga ada hanya teatrikal. Ya, teatrikal libidal aja gitu kan. Keinginan mahasiswa saat dia merasa pantas. Kesangean untuk menguasai Memimpin gitu gitu ya, untuk kesangean memimpin untuk ya, oke. memimpin, menjajah. Tapi apakah semua mahasiswa kayak gitu atau ada mahasiswa yang memang melihat buruh ini sebagai orang-orang yang berjuang gitu kan, sehingga mereka kritis terhadap perjuangan tersebut karena tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa pun nanti juga akan menjadi buruh gitu kan di masa yang akan datang. Menurutku ya, permasalahan buruh itu sebenarnya beberapa kasus itu sudah diselesaikan gitu. Misalkan kenaikan gaji, UMR, THR, kita ada THR itu karena ada demonstrasi buruh ya di zaman dulu gitu kan. Tapi apa yang mahasiswa perjuangan meneriakkan tentang hal-hal yang berbau tentang keburuhan yang sekarang, menurutku nggak ada gagasan untuk Pandangan kritis ya hanya menurutku hanya kebiasaan mereka yang ingin turun ke jalan gitu kan. Sebagai ya menari kan, teatrikal itu kan. Teater itu kan kadang-kadang memang mukau ingin gitu show kan. off. Ya Ingin gitu. show off. Oke. Kalau kita coba pakai perspektif ini kali ya, Bung Ali ya. Kira-kira kenapa mahasiswa tuh selalu peduli dengan isu-isu buruh, Bung Ali? Tapi sebelum saya jawab, saya ingin menanggapi dulu. Oke, boleh. Nggak sepakat atau sepakat? Tidak sepakat. Oke, boleh silakan karena Oke, bagus tidak sepakat. Sebelumnya
saya nggak usah ya, saya ingin sedikit mengkompromi sedikit, saya juga mantan aktivis juga sebenarnya. Makanya saya agak sedikit tersinggung sebenarnya juga apa yang disampaikan. Oh, oke, nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah, nggak masalah. Masalah. Karena saya udah lama lulus juga, jadi saya agak lupa sedikit apa namanya, apa yang saya pelajari ketika saya masuk dulu. Saya sedikit buka sedikit, saya pelajari yaitu di mahasiswa itu kalau misalnya kita ikut himpunan misalnya, himpunan apapun ataupun BEM, itu kita sering diajarkan mengenai apa itu fungsi mahasiswa. Oke. Fungsi mahasiswa itu kan ada Agent of change. ya ada 5 itu Stop. kan: agent of change, guardian of value, Value. iron stock, moral force, dan social control. Ini sebuah apa namanya fungsi mahasiswa yang dimana sebagai mahasiswa harus bisa dibilang ketika mereka masih mahasiswa maka harus mengerti banget apa itu sebagai fungsi mahasiswa, karena kan mahasiswa kemarin kita beda lagi nih mengenai apa sih tujuan mahasiswa gitu kan. Saya baca kembali kan, tujuan mahasiswa menurut ilmu mengembangkan pola pikir kritis dan meningkatkan keterampilan akademik. Di sini kan ada saya highlight pola pikir kritis di sini kan. Oke. Pola pikir kritis di sini. Makanya pola pikir kritis sebagai tujuan utama mahasiswa, dan kembali lagi kepada fungsi mahasiswa. Yang mana kita ambil poin yang terakhir yaitu yang seperti saya bilang social control di sini. Oh, jadi mahasiswa peduli kebun itu termasuk di dalam itu tadi adalah social control. Iya, fungsi mahasiswa tadi. Social control. Oke, Karena lanjut. kita diajarkan di situ bahwa tadi doktrin, karena kan mahasiswa sini kan ada siswa, mahasiswa, masyarakat kan. Mahasiswa kita kan bisa belajar apa sih mahasiswa itu kan, dan apa siswa itu. Kalau misalnya kita cuma sebagai masyarakat biasa yang dimana itu nggak melihat, ini kita nggak usah jadi mahasiswa, karena kan kembali lagi tujuan mahasiswa tadi kan kita dituntut untuk berpikir kritis. Nah, ada juga di dalam mahasiswa itu ketika kita udah memakai atau memiliki status mahasiswa, fungsi mahasiswa tadi itu udah bisa dibilang melekat kepada mahasiswa tadi gitu kan. Yaitu ada 5 tadi kan: agent of change, guardian of value, iron stock, moral force, dan social control. Social control. Oke. Makanya ketika saya sebagai mantan aktivis ya, ketika saya melakukan sesuatu ya saya lihat sebagai fungsi mahasiswa tadi, bahwa saya sebagai mahasiswa ini loh yang saya lakukan gitu. Ketika saya lihat bahwa pemerintah membuat sebuah kebijakan nggak sesuai sama fungsi mahasiswa saya, yaitu social control, kayaknya nggak tepat ini. Kenapa nggak tepat? Karena kita sebagai mahasiswa kita mengkaji kebijakan yang dibuat sama pemerintah. Misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai apa contohnya, misalnya mahasiswa apa ya yang berkaitan sama mahasiswa. Misalnya kan UKT. MBG. MBG boleh. MBG misalnya, kita kaji. Motong anggaran pendidikan tuh. Misalnya kita kaji, kenapa sampai MBG ini penting, kenapa MBG ini dirasa, maksudnya kenapa MBG ini penting dirasa oleh pemerintah, kita kaji kan. Penting nggak tapi kira-kira? Kan saya kan belum punya datanya nih kan. Saya belum punya. Secara kasat mata aja. Ini kan pemerintah tadi berarti penting. Secara kasat mata. Bukan begitu bro. Oh, bukan. Nah, ini saya ini mantan aktivis ini Pak. Oh, oke. Gitu. Makanya saya rasa bahwa tadi yang disampaikan sama Bung tadi Terlalu kasar. bukan, justru menjatuhkan marwah mahasiswa itu sendiri gitu kan. Kenapa saya bilang menjatuhkan mahasiswa? Masa dia bilang bahwa ketika mahasiswa itu dia demonstrasi, menyuarakan pandangan dia atau menyampaikan pandangan dia terhadap kebijakan, itu hanya show up dengan menunjukkan dia itu paling gagah, itu teatrikal itu kayak saya rasa kayak saya agak berarti saya dulu kalau yang disampaikan saya cuma melakukan apa yang hanya untuk menunjukkan diri saya aktif mahasiswa aja gitu kan. Saya setidak bro. Oke. Tapi dari oke. Itu maksudnya ketika Anda mengatakan itu, Anda sebenarnya mencoreng diri Anda sendiri sebagai mahasiswa sebenarnya. Memang. Emang Bung Ajis ini sangat paradoks. Itu makanya saya rasa bahwa justru adanya perubahan kebijakan ataupun pemerintah itu bisa merasa bahwa hati-hati dalam mengambil sebuah kebijakan, justru adanya mahasiswa tadi, agent of control tadi kan, social control tadi kan. Karena ketika misalnya mereka nggak lihat mahasiswa lagi sebagai tadi agent of change atau social control, itu berarti semena-mena mereka aja, karena masyarakat juga akan semena-mena gitu. Karena kan fungsi mahasiswa itu kan udah nggak ada lagi kan, mahasiswa nggak dikasih misalnya UKT yang lain dan lain, akhirnya mereka cuma berpikir lah belajar aja. Karena dengan begitu pikiran kritis tadi itu hilang kan.
hanya ketidak kepedulian dia terhadap masyarakat, akhirnya kita akan bisa dibilang jadi negara yang sifatnya itu ya jadi negara yang hanya ikut-ikut aja, justru nggak baik untuk masyarakat sebenarnya. Atau negara kalau misalnya mahasiswa hanya melakukan sesuatu ataupun mendemonstrasi hanya untuk menunjukkan dia yang paling bagus, yang paling gagah, atau dia mau show out ketika itu bagus. Oke. Berarti saya mengklasifikasikan dulu kali ya. Saya mengklasifikasikan bahwa ada mahasiswa itu yang memang bergerak itu karena hati nuraninya, gitu kan. Ada yang memang ingin teatrikal, gitu kan. Jadi kira-kira kalau hari ini lebih banyak mana? Apakah yang bergerak karena hati nurani atau karena ingin teatrikal? Menurut Bung Ali dulu. Kalau kembali lagi saya sebagai kacamata aktivis ya pasti karena hati nurani tadi kan, karena mungkin saya pribadi saya juga punya orang tua misalnya mereka bekerja, ataupun saya punya tetangga yang bekerja, dan terkadang mereka bercerita mengenai keluh kesah mereka di kantor misalnya atau di tempat bekerja bahwa mereka merasa bahwa gajinya nggak setara, ataupun ini kita udah di Jakarta seharusnya kita dapat gaji yang UMR, toh kenapa kita dapat gaji di bawah UMR. Kita kan memperjuangkan itu, teman-teman kita sendiri, abang-abang kita yang kerja. Nah, akhirnya dengan begitu kan kita menjualan kepada pemerintah akan mengkaji ulang perusahaan-perusahaan di mana itu nggak memberikan upah sesuai dengan UMR. Makanya timbul misalnya undang-undang mengenai perusahaan wajib memberikan upah sesuai dengan peraturan ini loh. Kalau tidak, ketika misalnya ketahuan, perusahaannya bisa kena sanksi misalnya. Kalau misalnya mahasiswa nggak melakukan itu, perusahaan bisa semena-mena dalam artian memberikan gaji atau semena-mena terhadap kebijakan perusahaan. Akhirnya teman kita atau orang tua kita, tetangga kita yang kerja makin menderita gitu kan, karena mereka butuh uang misalnya untuk hidup, makanya mereka nggak bisa berbicara gitu kan. Nah, kita sebagai mahasiswa justru harus melihat itu gitu. Tapi seberapa efektif? Efektif sekali demonstrasi itu menurut saya. Seberapa efektif pergerakan mahasiswa terhadap perubahan-perubahan kebijakan, terhadap perubahan arah kebijakan? Sangat efektif. Karena ketika misalnya mahasiswa atau masyarakat tidak turun ke jalan misalnya, atau tidak menyuarakan lewat sosial media atau apa, karena demonstrasi atau penyampaian pendapat ini kan banyak platformnya kan, bisa turun ke jalan, biasa lewat sosial media. Tapi kalau misalnya kita hanya diam aja, berarti kan kacamata pemerintah merasa bahwa fine-fine aja, jadi mereka iya aja gitu kan, Rasa aman. Oke. Kalau menurut Bung Aziz Pero, lebih banyak yang bergerak karena hati nurani atau? Aku setuju dengan tindakan aktivisme yang dilakukan sama Bung Ali gitu kan. Maksudnya dia aktivis yang berdialog dengan masyarakat, bertanya jawab, gimana keluh kesah masyarakat tentang A B C D E F G H I J K L. Menurutku aktivis itu memang harusnya seperti itu gitu kan. Tapi di dalam mungkin lingkungannya aku, kebanyakan mereka itu adanya kebutuhan untuk melakukan detachment. apa? Detachment itu membatasi diri. Mereka tuh nggak mau berkomunikasi dengan masyarakat. Yes. Tapi mereka itu selalu berteriak-teriak ke pemerintah dengan begitu tajam gitu kan. Menurutku ini kan sangat kontradiktif sekali kan. Karena di lingkungannya aku kebanyakan aktivis tuh seperti itu tuh, nggak mereka tidak berbaur dengan masyarakat, tapi teriak-teriak ke isu-isu masyarakat, isu masyarakat ke pemerintah gitu kan. Berarti tendensinya adalah dia selalu menunjuk pada kekuasaan kan, meruntuhkan kekuasaan. Kalau Prabowo sampai turun itu keren gitu kan, tapi sebenarnya apakah dia berdialog dengan masyarakat? Enggak. Maksudnya kalau kesehnya masyarakat, apakah yang dia bawa itu adalah dari surveinya dia kepada masyarakat, berdialog secara interaksi subjektif dengan masyarakat? Itu enggak kalau dari perspektifnya aku ya. Dan itu didasari dengan latar belakang mereka gitu kan, yang mana mereka tuh bahkan bukan tipikal yang mau dengan legowo bergaul dengan masyarakat pada umumnya. Menurutku
dia aktivis semacam apa gitu kan. Menurutku dia hanya aktivis yang hanya kepengen meruntuhkan kekuasaan supaya kekuasaannya ke kita, kekuasaannya ke dia supaya dia terlihat ganteng gitu kan. Menurutku itu muncul kalau aktivis yang Sampaikan disampaikan oleh Bung Ali. Bung Ali, aku setuju. Itu aktivis contoh yang bagus kan. Jadi memang aktivis itu seharusnya itu melakukan dialog kepada masyarakat. Iya, melakukan emansipasi kan kepada masyarakat kan. Oke. Kalau Ngobrol bareng di warung kopi berbicara tentang masalah-masalah yang terjadi gitu. itu bisa jadi gitu kan, mensurvei dari masyarakat. Cuma kalau dari pikiran, dari kondisi yang aku terima ya, mungkin karena aku ketemunya aktivisnya itu aja ya, dia jatuhnya dia pokoknya pemerintah salah, pokoknya pemerintah salah, pokoknya pemerintah salah, dan dia itu buta, Non esensial berarti. buta, dia tidak berdialog dengan masyarakat gitu. Jadi serangannya itu nggak menuju ke manapun, yang penting pemerintah turun. Nah itu kan Itu bukannya bisa dikenakan pasal makar? sebenarnya bisa, ya sebenarnya bisa dikenakan pasal makar, bisa ya, karena berarti itu kan juga tidak satu, dia melakukan kesalahan karena dia tidak berdialog dulu kan dengan masyarakat gitu kan. Berarti dia sebenarnya tidak memperjuangkan masyarakat sama sekali kan, asal teatrikal di lapangan kan. Bisa jadi. Oke. Saya mau ini dong, minta solusi. Kita udah sejam 46 menit. Saya mau minta solusi. Atau mungkin dari Bung Ali, atau menyetujui nggak kalimat memang ada aktivis yang seperti itu gitu kan. Sebenarnya dia nggak care dengan permasalahan masyarakat, yang penting aku dapat spotlight, apa sih namanya, exposure dari teman-temannya aku di mahasiswa gitu Yang dilakukan. Oke. Kalau menanggapi kali ya, berarti kalau kita ngomong tentang, karena kan yang demonstrasi ini kan, yang sering unjuk ini kan pasti, kalau kita cek background mereka kan pasti nggak unjuk, kemungkinan mereka itu mungkin dari himpunan, dari BEM, pasti nggak mungkin bukan dari situ, atau bagaimana? Menurut biasanya ajakan BEM sih. Ya maksudnya kan dengan begitu kan, kalau saya lebih ke melihat kaderisasi yang salah sebenarnya. Jadi permasalahannya itu di kaderisasi Mahasiswa ataupun ketika di BEM-nya, karena kan kembali kepada kaderisasi, bahwa ketika misalnya orang masuk BEM, maksudnya kan ketua BEM-nya atau orang yang sebagai senior di situ, mereka mengajarkan hal yang sifatnya itu ya tadi, sebagai fungsi mahasiswa tadi apa, misalnya tujuan mahasiswa itu apa itu mahasiswa. Dengan begitu kan, bahwa mereka dari kalangan borjuis misalnya, ketika mereka udah di kampus, orientasi kaderisasi yang disampaikan kepada senioritas ini lebih ke sahabat mereka, misalnya juga senioritas lagi. Abang-abang mungkin, abang-abang mereka, ya. bahwa kita di kampus kita begini loh, kita itu fungsi mahasiswa ini loh. Jadi kaderisasi dikuatkan, jadi biar rasa-rasa atau hasrat untuk bisa dibilang tidak memperjuangkan masyarakat dan hanya untuk show up itu kemungkinan akan hilang gitu. Kaderisasi, saya lebih lihat kepada kaderisasi yang dimana ketika kita kembali lagi kepada zaman-zaman mungkin mungkin 2010 mungkin ke bawah, itu kan mahasiswa itu kan sangat-sangat, ketika mereka menyuarakan suara atau membela masyarakat itu kan sangat-sangat benar gitu kan. Nah, makanya saya lihat paling ke sini kaderisasi di mana itu mungkin di BEM ataupun di himpunan atau mungkin di organisasi seperti HMI, GMNI, GMKI, TMI atau yang lain-lainnya, itu kan itu yang salah saya lihat, pergeseran tadi. Makanya mahasiswa udah kurang lagi berpikir kritis, yang mereka pikirkan adalah tapi orientasinya itu udah pragmatisme, itu yang salah sebenarnya. Oke. Jadi saya kembali lagi, saya menyalahkan sih, bisa mengkritisi mengenai ada kaderisasi yang salah di himpunan ataupun di organisasi. Jadi kritik Bung Ali itu adalah tidak diajarkannya nilai-nilai kemahasiswaan kepada para kader-kader baru. Jadi sehingga nilai-nilai yang dipegang oleh mahasiswa itu tidak tersampaikan dengan baik gitu kan. Begitu Bung Jali. Jadi kurang lebih gitulah. Kurang lebih, jadi tadi 5 nilai ya Mas? Ya, 5 fungsi mahasiswa. 5 fungsi mahasiswa tadi jadi tidak terimplementasikan dengan baik ke kader-kader berikutnya. Tapi ada bantahan mungkin? Kalau di zamanku nilainya itu 3. Agent of Change, Iron Stock, sama Guardian of Value doang.
Mungkin udah dikorupsi ya. Zaman lu sekarang 3? Ya zamanku 3. Angkatan berapa? Angkatan berapa? 19. Angkatan berapa bro? Lebih tua kayak ini. Dua-dua. Angkatan berapa? Udah jangan ini ya. Belum dijawab nih angkatan berapa. Aku angkatan 12. Angkatan 12. Wah, Oke. berarti perlu dikritisi nih angkatan 12 ini. Zaman dia seharusnya itu dia nggak bisa mau kayak begini. Zamanku tuh harusnya lebih ini ya. Jadi seharusnya lebih Enak zaman gua tau. ya mahasiswanya tuh harus lebih jadi bilang ketika tingginya itu harus lebih maksudnya pasti lebih oke gitu daripada sekarang, karena kan kalau saya lihat lagi pergeseran ketika masa covid dan sekarang itu pola pikir mahasiswa juga udah beda sekali gitu kan. Kalau bicara teatrikal, saya menduga bahwa hari ini ketika sosial media itu sudah mulai ramai, jiwa-jiwa libido kesangian itu semakin meningkat kayaknya. Satu itu muncul dari libidal juga, yang kedua sentimen. Makanya isu-isu yang muncul ke dalam yang dibahas sama mahasiswa sekarang itu bukan isu-isu yang fundamental tentang kesejahteraan masyarakat ya, tapi sifat-sifatnya itu yang lebih menyentuh ke arah-arah sentimen, misalkan aktivis HAM disiram air keras, ya itu juga masalah gitu kan. SJW Ya gitu, Street Justice Warrior. pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan ya kalau ini menjual gitu ya it's okay, kita kalau ini rame kita hajar sikat gitu. Iya, maksud saya di era sosial media sekarang yang makin kesini makin ramai gitu kan, kayak platform Instagram, TikTok, itu membuat jiwa-jiwa mahasiswa itu untuk teatrikal itu semakin bertumbuh kan, karena saya punya tempat untuk menaruh poster saya di Instagram sehingga saya bisa lebih dilihat. Oh, kalau menurutku karena kemapanan ya, karena makin kesini kan mahasiswa itu kecenderungannya itu lebih ke arah mapan ya, yang terpilih apa namanya, ada kesenjangan antara mahasiswa, semakin kesini kan semakin kesenjangan mahasiswa dengan masyarakat kan makin jauh gitu loh. Betul. Menurutku itu juga salah satu efek dari sosial media juga kan, apa namanya, dia lebih individualistis gitu. Jadi reaksi sosial media itu berpengaruh ya terhadap perilaku mahasiswa. Dia ngamputasi beberapa realitas, jadi mereka itu kurang berdialog dengan masyarakat yang di sekitarnya. Kalau misalkan di zamannya aku atau zamannya Bung Ali kan dia masih bercengkrama ya dengan masyarakat ini kan, jadi tahu keresahannya, titik permasalahan di realnya kan. Oke. Kalau sentimen yang muncul itu kan muncul dari sosial media, bukan karena interaksi langsung dengan masyarakat itu sendiri gitu. Kalau dari Bung Ali kan dia dari interaksi dengan masyarakat itu sendiri kan. Oke. Kalau zamanku kan lebih terbaru lagi kan, 2022. Oke, berarti yang harus diperbaiki berarti adalah pola perilaku mahasiswa dalam bersikap, sehingga dia harus melakukan yang namanya dialog pada masyarakat, sehingga tidak ada lagi yang namanya teatrikal. Kalau tapi teatrikal kayak gitu tuh juga bagus kan, apa namanya, melawan ke pemerintah gitu kan. Jadi ada seenggaknya itu melawan dominasi gitu. Bagusnya itu gitu kan. Tapi apakah itu lebih substantif dari generasi sebelumnya di eranya Bung Ali? Menurutku eranya Bung Ali itu lebih substantif lagi kan, yang dia bawa gitu. Oke, kita ngelebar sedikit, isu-isu buruh dan mahasiswa dan pemerintah khususnya. Itu coba kita ambil satu kasus pajak kali ya. Kemarin ngurus pajak lagi. Kasus pajak, kira-kira gimana kalau kasus pajak ini sendiri? Konflik antara pemerintah menetapkan pajak kepada masyarakat, kemudian
masyarakat itu protes dan mahasiswa itu juga protes terhadap pajak itu. Menurut Bung Ali seperti apa melihat fenomena pajak yang semakin tinggi? Kan salah satu isu-isu yang disampaikan buruh itu kan adalah masalah pajak kan, di antaranya. Kayak menurut Bung Ali fenomena pajak tersebut itu seperti apa? Menarik dibahas atau kayaknya skip aja? Mau saya mau jawab sebagai pandangan sebagai mahasiswa kah, atau Sesuai hati Serah. nurani. Kalau Hati nurani. saran saya sesuai hati nurani Bung Ali. Ini kayak mau nyoblos ya. kalau saya sih lihat sih sebenarnya sih sebuah negara atau perusahaan atau rumah tangga itu kan kalau ingin bergerak kan terkadang perlu namanya modal kan. Ya, modal. Nah, untuk perlu modal ini terkadang kan perlu adanya kolektivitas. Oke. Gue bilang pajak itu kolektivitas sebenarnya, kolektivitas bersama lah. Karena kan kita hidup di daerah negara yang sama, peraturan yang sama mungkin di situ. Nah, berarti perlu kolektivitas bersama untuk bisa menjaga keutuhan itu. Tapi yang salahnya sebenarnya pajak itu menurut saya itu ya nggak salah juga ya, wajar juga karena kan untuk bisa mengatur atau mengolah sebuah pemerintahan apalagi itu negara kan, Menggerakkan sebuah negara. negara itu kan kalau nggak ada duit kan gimana cara gerakinya kan. Oke. Makanya perlu namanya itu kolektivitas bersama. Kalau mungkin nggak tahu ya bahasa Islam mungkin sedekah atau apa gitu kan. Nah, terus kalau misalnya yang kalau saya lihat yang salah itu mengenai pengalokasian atau duit pajak ini dilakukannya itu yang saya lihat di mana tidak tepat sasaran. Menggunakan pajak Ya jelas secara ugal-ugalan. ya kalau kita pelajari misalnya contoh kita bandingkan karena ini udah ngomong antara pajak berarti kan udah ngomong antara negara kan, berarti kita bisa bandingkan antara negara-negara lain tuh. Kita seperti Jepang misalnya, Belanda saya bilang kan, atau Korea misalnya. Ya kita mungkin presentasi data mungkin pajak Indonesia nah 12% misalnya kan. Negara lain mungkin agak tinggi juga dari kita. Mungkin Jepang mungkin di atas 12% ya kalau nggak salah. Aku lupa juga datanya. Tapi kan pemerintahannya itu tepat gitu mengalokasikan pajaknya gitu untuk mungkin perbaikan jalan dan lain-lain. Mungkin kekurangan kita di sini adalah banyak sekali korupsi atau para koruptor itu. Jadi berarti Bung Ali setuju bahwa berapapun pajak kita diambil oleh negara asal bukan berapapun harus berdasarkan itu lah kalkulasi dan jadi iya data. artinya nggak masalah dong negara itu ngambil pajak besar asal kembali ke rakyatnya juga besar gitu kan. ya sesuai yang kebutuhan misalnya jadi pendidikan gratis misalnya. Oke, makan bergizi gratis. Pendidikan gratis atau kesehatan gratis itu kan tepat kan, contohnya kalau nggak salah di Jerman itu kan pemerintah dengan siap ketika mahasiswa itu keluar dia sebelum lulus itu dari siapa itu pekerjaan buat dia kan, simpel gitu. Atau mungkin di Dubai misalnya kan, kalau misalnya pemerintah bisa mau kayak gitu ya kita juga toh kita udah dibantu oleh negara dan disiapkan pekerjaan lain, wajar lah gitu. Oke, kalau Mas Ajis gimana Tentang pajak. mandang pajak sendiri? Pajak menurutku kalau pajak di Indonesia itu ada banyak kekurangan ya. Salah satunya itu korupsi, yang kedua yaitu ketaatan masyarakat kita juga dalam membayar pajak juga itu bisa jadi sebuah permasalahan juga. Pokoknya di Indonesia menurutku dari atas ke bawah itu semuanya bermasalah. Eksekusinya bahkan sampai server pajaknya pun bermasalah. Kortex. Jadi Mari saya baru bikin kortex. Kok bisa kita yang bayar pajak, kita yang lapor pajak sendiri? Itu perlu dipertanyakan juga sebenarnya. nah ya maka dari itu saya belum bisa menjamin bahwa pajak itu bagus atau enggak melalui statistik, karena secara sistematis semuanya itu kriminal gitu. Oke. Siapa yang kriminal? Sebutkan dong. Masyarakat juga kriminal. Jadi si pemerintah pemungutnya kriminal. pemungutnya kriminal, pejabatnya kriminal, yang eksekusi yang memakai pajaknya juga kriminal. Alokasi yang dialokasikan
ke pajak juga kadang-kadang juga kriminal juga. Jadi ini adalah satu sistem kriminal gitu. Aku nggak tahu apa kalau misalkan sistem perpajakan kita bagus, apakah negara ini menjadi negara yang nyaman atau enggak. Aku belum bisa menjamin itu. Apakah sistem penghapusan pajak di Indonesia itu dihilangkan, itu juga memberikan dampak yang bagus juga buat masyarakat, itu juga belum tahu gambarannya gitu. Oke. Tambahan lagi? Ya itu ya gitu. Jadi saya mau kasih hadiah ke para penonton saya yang ada di YouTube ini. Nggak ada penonton dong masalahnya. Tunggu sebentar. Habis siapa nih? Berapa jam itu? HP gua ini kayaknya harus dari iPhone 17 sih. Saya kasih hadiah buat para pendengar podcast ini. Saya bacakan hadiahnya. Ini ada di kemakmuran ekonomi dalam membangun fasilitas dan infrastruktur publik. Oke, ada kaitannya dengan pajak yang tadi kita bahas. Saya bacain ya hadiahnya. Nurdin Zangki dan Salahuddin Al-Ayyubi memberi perhatian yang sangat besar terhadap masalah ekonomi. Keduanya menghapus berbagai macam pajak dan upeti yang memberatkan rakyatnya. Kebijakan ini berdampak positif karena mendorong pertumbuhan ekonomi dan membangkitkan semangat masyarakat untuk bekerja dan membangun. Nurdin juga berkomitmen dengan mengatur masalah pajak, yaitu besar kadar pajak yang terus meningkat. Bahkan pemerintah sebelum Salahuddin, yaitu kerajaan Fatimiyah, itu memungut pajak hingga 45%, sehingga masyarakat menyimpan harta dan begitu menderita akibat kebijakan pemerintahnya sendiri. Tapi Prancis 55 kayaknya ada yang sama gitu. Oke, Nurdin menghapus pajak-pajak ilegal yang tidak ditetapkan itu. Dengan kebijakan ini, maka wajar jika kemudian masyarakat kembali giat untuk bekerja. Para pedagang mengeluarkan hartanya dan mulai berdagang lagi. Seluruh masyarakat menampakkan kekayaannya. Jadi nggak ada lagi masyarakat kriminal yang nggak taat pajak. Oke. Sehingga berbagai macam pajak yang legal secara hukum itu membuahkan hasil yang berlipat ganda. Oke, di situ ya hadiahnya. Nanti silakan dicari sendiri. Karena di antara beberapa hal yang diperhatikan adalah saat itu uang-uang pajak itu dinikmati oleh pemungut, oleh para pemimpin-pemimpin negara, oleh para penjaga-penjaga negara, sehingga masyarakatlah yang menjadi korban. Itu hadiah dari saya untuk para pendengar podcast ini yang tidak ada mungkin bisa menjadi utopia atau bisa menjadi realita nanti, bisa menjadi realita atau inspirasi buat kita semua. Oke, tapi aku ini udah selesai berarti kan? Nah, matiin aja. Aku ada pertanyaan gitu ya. Menurut Bang Ali, sebenarnya alokasi pajak itu sebenarnya menurut Bang Ali itu bagusnya itu ke arah mana gitu? Dari political will kita ada masalah nggak sih kalau dari perspektifnya Bang Ali? Kalau mungkin sebelum saya jawab ya, mungkin saya kasih sedikit perbandingan dulu sebenarnya. Apa itu apa? Sebenarnya sih kan Indonesia ini punya namanya itu BUMN atau sekarang dijadikan antara. Kalau kita pelajari mungkin beberapa negara yang dimana pajaknya kecil, salah satu yang mungkin Dubai atau mungkin kita cari lagi,
saya sedikit pelajari negara-negara yang pajaknya kecil atau mungkin tidak ada itu karena pemerintahnya itu sangat cerdas gitu. Kalau nggak salah Iran juga pajaknya nggak ada ya, itu kecil ya, saya kurang tahu juga ya. Nah, karena pemerintah itu cerdas dalam artian mengelola perusahaan sendiri atau mungkin sebutan itu BUMN, badan usaha milik negara mereka kan. Nah, dengan begitu kan, dengan pemerintah punya perusahaan mandiri tadi atau BUMN itu, pengelolaan perusahaannya baik, pendapatan negaranya baik, akhirnya kan dengan begitu penerimaan pajaknya tadi kan bisa mereka batasi atau kurangi atau mungkin tidak ada kalau mereka bisa ngelola, karena kan ini babuk juga ya. Oke, lanjutan. nah, kalau kita lihat dari kacamata tadi, karena kan yang kita lihat di sekarang, case sekarang zaman sekarang Indonesia ini kan PLN, ya PLN juga terindikasi kerugian misalnya, terus apa namanya Pertamina kerugian, padahal itu kan punya pemerintah, mau apa mereka udah monopoli, tapi kan pertanyaan kenapa rugi gitu kan. Nah, kalau misalnya sebenarnya pemerintah bisa dengan cerdas pengelolaan tadi BUMN tadi dan lainnya itu, mungkin kita nggak akan terlalu dikenain pajak tadi. Nah, gitu. It's okay. Tapi pertanyaannya belum terjawab kayaknya tuh. Iya, sebenarnya kalau kita dapat uang yang banyak, Alokasi besarnya nih mau di bidang apa? Ya, Makanya tadi gue jawab dulu mengenai BUMN ini dulu. Oke, Karena oke. saya case-nya itu adalah ada beberapa negara-negara yang dimana pajaknya tidak ada atau bahkan kecil, karena pemerintah itu cerdas dalam artian mencari duit tadi. Gitu. Ketika duit sudah kumpul, Nah, makanya oke. itu sedikit solusi gitu dari pemerintah. Buat pemerintah gitu, pemerintah itu Oke, tolong dong. oke, ya. footnote Pemerintah tolong dong BUMN-nya itu diatur dengan baik gitu kan. nanti saya Gitu. sampaikan ke Pak siapa? Erick Thohir. Mas Erick Thohir emang? Oh, Ganti. Dan antara, Dan ketua antara. antara sekarang udah jadi Dan antara oke ke Prabowo aja deh langsung. kepada Pak Prabowo. Pak Rosan. Pak Rosan, tolong saran teman saya ini Bung Ali itu didengerin ya. Oke. Oke, lanjut. Jadi alokasinya untuk apa? Tadi kan case-nya misalnya bagus ya. Iya, ya udah punya cash nih. Udah cash. Oke. Kalau Sebenarnya nggak ada kriminal. Oke, ya. 3 deh. 3 kita 3 ya. Tiga boleh, kalau aku sih satu aja. kalau satu nih, satu Kalau pendidikan. Pendidikan. Pendidikan yang seperti apa dulu nih? Pendidikan ya tadi kan bahwa pemerintah itu bisa membuat kebijakan di mana itu berbasis pro masyarakat gitu. Dalam artian kalau kita lihat sekarang kan udah agak materialistis gitu. Dalam artian Itu pendidikan jadi bisnis. ya ada bisnis sekarang. Terkadang kayak kampus-kampus negeri yang seharusnya itu tak bisa gratis atau semua kalangan bisa masuk, sekarang itu dikasih barrier gitu. Makanya saya lihat bahwa itu yang perlu diperbaiki sekarang gitu. Pendidikan. Kayak contohnya kita ambil case misalnya di kampus kuning misalnya kan. Kampus kuning apa tuh? Kampus kuning. Kampus kuning kan banyak yang mengkritisi juga. Ini kok kampus kuning yang di mana itu kampus nomor 1 di Indonesia, tapi kok Kata siapa? masuknya juga bayarnya mahal. Sebenarnya kan kita bisa gratis gitu. Kata siapa? Atau bisa Kampus- murah gitu. kata Tapi kan siapa? banyak yang mengkritisi itu. Kata siapa kampus nomor 1 Saya di aja Indonesia? masuk kampus negeri juga, tapi saya merasa kayak kok mahal juga ya terkadang ya. Gitu. Enggak, tapi Kayak itu begitu. tadi datanya dari mana? Kampus nomor 1 kata siapa? Saya sendiri udah. Oke. Kampus kuning, kampus nomor 1. Itu Tadi sih. setuju nggak kalau Saya kampus pendidikan, kuning ya. kampus nomor 1? Aku sih ikut inilah kampus kimia nomor 1. Oke, ini nomor 1. Kalau kata Bung Ali itu adalah pendidikan, yang dan dijelaskan. Kalau menurut Bung Ajis apa? Alokasi terbesar negara? Ya aku setuju, lebih cenderung ke arah pendidikan juga, sama juga sama kayak Bung Ali gitu. Pendidikan. Ini mungkin saya sedikit mengutip kali ya perkataan dari Prabowo. Ali Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali Abu Thalib. Baca. Masalah ada kata yang bagus sebenarnya. Oke, kalau ada kata yang bagus boleh Jadi dibaca. ada seorang profesor juga, dia itu kalau nggak salah Ini- dia lulus S3 di UGM, dia menyampaikan pesan lah kepada mahasiswa UGM kalau nggak salah ya. Lupa saya kata-katanya itu tentang Dr. pendidikan. Adian Husaini. Kayaknya dia menyampaikan bahwa katanya mana ya? Mungkin bisa dicari kata-katanya. Ini nih. Saya sedikit bacakan kali ya. Ini kata-kata dari Ali bin Abi Thalib. Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal. Tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan. Tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Itu kata dari Ali bin Abi Thalib. Dan saya merasa bahwa
Itu jawaban saya kenapa saya memilih pendidikan tadi. Tamu kita berkelas sekali hari ini, ya Allah. Oke. Oke, saya rasa sudah cukup sesi podcast kita pada malam hari ini karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 22 lewat 18 menit. Teman-teman yang memiliki pertanyaan atau sanggahan boleh disampaikan di kolom komentar. Atau yang mau masuk ke Ntar dulu. itu masuk. Oh, oke. Ada pertanyaan atau sanggahan bisa ditulis di kolom komentar, tapi saran saya lebih baik Datang. kalau pengen berinteraksi langsung kita datang ke Rokimi. Boleh kalau mau protes doang nggak apa-apa, kita sambut, akan kita berikan kopi gratis. Yes. Asik. Nanti buat teman-teman kampus yang pengen diskusi di sini. Ini kayaknya apa yang diprotes. Emang lo mau posting kapan? Oke, cukup ya, Gak usah diposting. cukup ya, cukup. Oke. Cukup. Cukup pada video kali ini. Saya pamit. Bung Ali terima kasih atas waktunya. Ayo, Aji. Bung Ajis terima kasih atas waktunya. Ayo, Sebentar. Oke. Saya ucapkan salam dulu. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini selalu dalam keadaan hatinya berbahagia. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.